Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya yang terhormat Ibu Ilma dan Pak Enak Priyana selaku pemilik community pada presentasi online kita hari ini. Saya Nathan Rafael selaku mahasiswa S2 dari program studi teknik industri. Saya sangat merasa terhormat bisa menjadi presenter pada hari ini. Nah, pada presentasi hari ini saya akan memperkenalkan hasil rancangan dari website yang telah dibuat untuk usaha Memiti yang telah dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan pengalaman dari pelanggan ketika memesan produk dari Memiti. Nah, hal-hal yang nanti akan dibahas salah satunya adalah menampilkan halaman utama dan fitur-fitur yang sudah disiapkan serta demo langsung dari website tersebut. Nah, kami sangat berharap dari presentasi hari ini dapat memberikan insight yang baik untuk usaha Memiti serta mendapatkan feedback juga dari Pak Ena Karina selaku pemilik usaha dari Memiti. Tanpa berpanjang kata lagi, kita langsung mulai ke acara pada hari ini. Untuk rundown-nya adalah sebagai berikut. Pada awalan kita masuk ke bagian pembuka, kemudian akan dilanjutkan oleh sambutan dari Ibu Ilma selaku ketua dari acara program Abdimas, kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari websitenya, kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab, nanti dilanjutkan dari feedback dan saran dari Pak Ena, kemudian ada penyerahan website e-commerce mengikuti secara simbolis dari Fakultas Rekayasa Industri, itu teknik S2 Teknik Industri dan Penutupan. Terima kasih kepada Nathan ya sudah bersedia untuk menjadi MC sekaligus moderator acara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama juga tentunya saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Bapak Ena Karyana ya Pak ya sudah bersedia direpotkan ini dengan permintaan kami begitu ya untuk menyelenggarakan kegiatan pada siang hari ini Bapak di tengah kesibukan yang padat tentunya. Jadi tujuan kami yang menyelenggarakan kegiatan ini sebenarnya yang pertama adalah ya sedikit banyak mungkin bisa memberikan kontribusi lah ya, mungkin bisa membantu sedikit begitu ya, atau mungkin ya kami tahu bahwa memang eh, hal yang kami usulkan ya, yaitu website ya, yang pada siang hari ini mungkin masih banyak kekurangan, akan tapi memang setidaknya ada mungkin hal yang bisa sedikit begitu kami bantu melalui penyediaan website e-commerce ini. Jadi sebenarnya website ini tujuannya itu untuk membantu proses penjualan secara online. Mengingat setelah kami cek di BI kan ini sebenarnya sudah pernah ada kerjasama dengan Bank Indonesia ya Bapak ya, saya cek ya. Ya, nah di situ kan ada juga link ke e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia, tapi memang sepertinya linknya sudah tidak lagi aktif begitu barangkali. Nah, mungkin lewat website ini itu lebih simpel, lebih mudah. Karena kalau lewat Shopee, Tokopedia mungkin butuh pengelolaan tertentu karena harus ada pihak ketiga, lewat pihak ketiga, yaitu Shopee-nya sama Tokopedia-nya. Kalau ini murni memang hanya interaksi antara dua belah pihak, yaitu customer dan Memiti sendiri begitu. Jadi tidak ada pihak ketiganya untuk proses e-commerce atau pembelian secara online. Tapi memang kesulitannya mungkin nanti di saat ibaratnya kalau lewat Shopee atau Tokopedia itu mungkin ada kemudahan tertentu ya Pak ya, seperti misalnya pengiriman dan lain sebagainya. Kalau di kita berarti nanti manual semua dikelola oleh Miniti untuk pengiriman dan lain sebagainya. Tetapi proses apa ya istilahnya transaksi ya antara kedua belah pihak itu mungkin bisa ada yang lebih sederhana begitu. Karena memang ini websitenya nanti akan didemokan oleh Nathan ya seperti apa detailnya. Nah, barangkali nanti ada masukan dari Pak Ena selaku yang paling mengetahui lah intinya teknikal sampai nanti ke aspek detail terutama dalam hal bagaimana sih proses jual beli itu dilakukan begitu Bapak. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa membantu. Mungkin akhir kata mungkin sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ena sudah bersedia direpotkan ya. Mudah-mudahan website yang kami usulkan ini bisa memberikan atau memberikan kemudahan lah ya bagi Mimiti untuk lebih memperluas pasarnya begitu mudah-mudahan. Tentunya nanti butuh improvement mangga kalau misalnya nanti ada usulan begitu perbaikan yang bisa kami akomodir segera dipersilakan atau jika perbaikannya mungkin membutuhkan apa ya banyak gitu ya yang harus diperbaiki itu nanti kamu bisa usulkan ke periode yang berikutnya Bapak. Sehingga nanti harapannya di akhir nanti kami bisa mendapatkan website yang itu lebih sempurna memang benar bisa digunakan begitu memang bisa digunakan oleh Mimiti.
Begitu. Mungkin itu. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Enah dan juga Nathan ya sudah memberikan waktu untuk saya untuk memberikan sedikit sambutan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Irma atas sambutannya. Mungkin kita langsung mulai saja ke acara utama ya untuk presentasi sekaligus demo dari websitenya. Saya mohon izin untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu screen-nya? Ya, terlihat. Izin untuk mempresentasikan. Jadi untuk website dari Mimiti ini sudah dirancang sedemikian rupa melalui beberapa metode ilmiah dan dihasilkan sebagai berikut. Untuk halaman utamanya kami menyimpan beberapa unsur dari Mimiti, salah satunya dari produk yang dimiliki, salah satunya adalah green tea-nya. Jadi di bagian awal ini saya mengambil salah satu slogan dari Mimiti, yaitu sajian teh praktis dengan beragam rasa. Itu diambil dari video perkenalannya, Pak. Nanti di bagian bawahnya akan diperkenalkan Mimiti Mission itu seperti apa. Mungkin untuk kedepannya akan bisa diimprove juga, Pak, bagian ini. Nah, kemudian nanti di sini akan dibantu diarahkan ke bagian produk tentang Mimiti itu seperti apa, serta kontak yang dimiliki oleh Mimiti itu ada di mana dan berapa. Nah, kemudian di sini bisa ditampilkan juga sekiranya ada produk terbaru, Pak. Nanti bisa ditampilkan di sini untuk produk yang baru masuk ada apa saja, dengan harganya apa saja, dan namanya apa saja. Nah, kemudian di sini Mimiti juga bisa mencantumkan seperti event atau misalkan promo-promo terbaru yang dimiliki oleh Mimiti. Itu bisa dicantumkan di sini sebagai salah satu alat untuk mempromosikan produknya. Nah, kemudian di sini juga tidak lupa mencantumkan produk bestsellernya, Pak. Produk bestseller dari Mimiti itu ada apa saja, beserta nama dan harganya. Nah, di sini dari yang sudah diketahui bahwa Mimiti itu didukung oleh Bank Indonesia. Mungkin nanti ke depannya bisa ditambahkan berdasarkan sponsor-sponsor yang masuk atau perusahaan-perusahaan yang ikut membantu dalam mempromosikan Mimiti, perusahaan Mimiti. Nah, di bawah sini nanti bisa juga, Pak, untuk dicantumkan seperti akun Instagram, akun Facebook, akun mungkin kalau ada Twitter, dan lain sebagainya. Nah, nanti di bagian sini, Pak, masyarakat atau user akan diberi kesempatan untuk mendapatkan promo-promo atau misalkan berita terbaru dari Mimiti dengan cara user nanti akan memasukkan email, dan ketika nanti disubmit, akan masuk notifikasinya ke bagian email Mimiti. Nah, kemudian di bagian produk ini saya ambil dari websitenya Mimiti yang dari Bank Indonesia, Pak. Di sini ada 4 produk ya, Pak ya. Kalau yang saya ketahui, di sini ada teh celup galunggung dengan harga Rp10.000, dengan coklat green tea-nya dengan harga Rp8.000, kemudian dilanjutkan dengan green tea kaleng dengan harga Rp42.000, serta green tea 150 gram dengan harga Rp25.000. Nah, kemudian ada bagian location, Pak. Di sini location-nya saya menggunakan lokasi aktual dari Mimiti dengan alamat yang sudah tersedia di Google, Pak. Yaitu di Kampung Jamburasa, Desa Singasari, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, di samping kanan juga ini saya cantumkan untuk lokasinya kurang lebih dari Google Maps. Nanti mungkin untuk lebih detailnya bisa diimprove lagi, Pak. Kemudian di bagian about us-nya, nanti di sini saya cantumkan tentang Mimiti itu seperti apa. Ini saya ambil dari video perkenalannya, Pak, yang ada di website, dan saya juga cantumkan videonya di bawah sini untuk memperkenalkan lebih jelas Mimiti itu seperti apa latar belakangnya. Nah, kemudian seperti tadi, Pak, siapa tahu ingin mencantumkan promosi atau mencantumkan event, bisa juga di bagian sini, Pak. Kemudian terakhir ada bagian kontak. Bagian kontak ini nanti akan diarahkan ke bagian kontak Pak Erna langsung. Kalau untuk email, nanti saya mesti cantumkan email yang digunakan untuk pembuatan website, Pak. Nanti sekiranya Bapak ingin melanjutkan,
saya akan serahkan juga websitenya beserta dengan emailnya Pak, supaya nanti segala macam notifikasi atau pembelian bisa langsung masuk ke emailnya, dan itu ada di namanya Pak Sarina juga. Nah, nanti di sini mungkin jika ada masukan dari user atau masukan dari pelanggan, pelanggan bisa mencantumkan nama, terus masukannya seperti apa, serta emailnya seperti apa. Jika ke depannya nanti dari Pak Ena yang bisa membalas atau misalkan bisa memberikan feedback untuk konsumen, bisa dibalas melalui email. Baik, untuk presentasi mungkin cukup sekian. Saya coba langsung demokan saja ya Bu ya, untuk Ya, proses didemokan pembeliannya aja. seperti ini. Baik, untuk salah satu demonya mungkin ada dua cara Pak. Pertama, tanpa login atau dengan login. Kalau misalkan tanpa login, itu bisa langsung masuk ke bagian produk, bisa lewat Shop Now atau bagian produk Pak. Kalau misalkan saya contohkan sekarang lewat Shop Now, nanti akan dibantu ke arah salah satu produk yang mungkin paling top mungkin ya. Ini kembangannya bisa diketahui lagi Pak. Nah, kemudian nanti untuk pembeliannya bisa dilakukan dengan just buy now. Nah, nanti dari sini akan langsung diarahkan untuk mengisi customer detail. Nah, sebelumnya di atas ini jika memiliki akun, itu bisa melakukan proses login terlebih dahulu. Misalkan kalau saya sudah punya akun, bisa melakukan login. Dari sini ada tiga pilihan, Pak. Untuk loginnya bisa menggunakan akun Google yang sudah ada, bisa menggunakan Facebook, atau misalkan login menggunakan. Di sini mungkin saya akan demokan cara login menggunakan akun Google, karena umumnya orang-orang biasa menggunakan akun Google. Nah, nanti setelah login, bisa dilanjutkan lagi Pak ke proses pembeliannya. Nah, kemarin saya sudah memasukkan informasi seperti berikut untuk delivery details dan user pelanggan, informasi pelanggannya. Nah, untuk perubahan bisa dilakukan dengan cara change. Nanti di sini akan diarahkan untuk menambah alamat baru. Misalkan ingin memasukkan nama pelanggan lain, nanti bisa diisikan lagi seperti biasa untuk nama telepon, regionnya dari mana, alamat, kota, provinsi, serta kode posnya. Nah, misalkan saya menggunakan alamat yang sudah saya tulis sebelumnya, nanti bisa dilanjutkan ke arah continue. Nah, nanti untuk sementara di sini saya masih mencantumkan free shipping, Pak. Untuk kedepannya mungkin bisa disesuaikan dengan aturannya sudah ada di Mimiti, apakah ada ongkir tertentu untuk jarak tertentu. Nah, tidak lupa juga Pak di sebelah kanan nanti bisa mencantumkan seperti kode promo atau ada gift card untuk pelanggan nantinya mendapatkan promo-promo tertentu jika Mimiti menyediakan. Kemudian dilanjutkan dengan continue, nanti untuk detailnya seperti biasa sudah ada di atas Pak. Terus delivery methodnya sekarang bisa menggunakan free shipping. Nanti untuk paymentnya sesuai dengan kesepakatan pemerintah dengan Pak Ena, segala macam jenis pembayaran nanti akan dilakukan melalui Bank BRI ya Pak ya, atas nama Pak Ena Karyana dengan nomor rekening sebagai berikut. Nah, nanti mungkin dari customer-nya bisa langsung memberikan konfirmasi apakah sudah membayar atau belum. Nah, bagaimana caranya Bapak mendapatkan notifikasi nanti ketika pelanggan sudah melakukan press order and pay, seperti ini. Dia akan ada detailnya Pak dari pelanggan, dan untuk Bapaknya sendiri bisa masuk ke bagian Gmail. Nanti akan ada notifikasi Pak dari email bahwa ada orderan yang masuk Pak. Orderan masuk nanti di sini akan terdapat informasi bahwa payment statusnya belum paid, artinya belum dibayar. Nah, mungkin setelah ini Bapak bisa menunggu dari pelanggan apakah sudah melakukan konfirmasi pembayaran ke Bapak atau belum, karena sudah dicantumkan juga beberapa kontak dari Bapaknya. Dan seperti itu Pak. Mungkin untuk presentasi dan demo saya cukup sekian. Jika ada masukan dari Pak Ina, saya mohon izin untuk mendengarkan masukannya Pak. Terima kasih atas waktunya.
Ibu dulu barangkali. Ya, atau Oke. saya Enggak, mungkin bisa Bapak, nanti mungkin saya di akhir Pak, karena kan untuk kebutuhan teknis mungkin kami utamakan dari UKM-nya terlebih dahulu begitu. Nanti saya akan memberikan kesimpulan dan juga mungkin tambahan yang bisa mengimprove nanti di akhir. Oh ya, terima Ya. kasih Bu. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Pak Nathan mungkin, dan secara umum mungkin Telkom ya, Universitas Telkom, di mana kami di kemarin diberitahukan akan ada bantuan website ya gitu kira-kira. Nah, seperti hasil barusan presentasi barusan mungkin cukup bagus meskipun saya tidak bisa melihat dengan jelas mungkin detail karena kebetulan kami menggunakan HP, belum lihat di laptop, mungkin nantilah setelah ini mungkin. Nah, untuk yang saya tanyakan mungkin pertama mengenai foto ya Pak. Foto apakah seperti di Shopee atau marketplace yang lain gitu ya? Ini bisa dihapus atau bisa ditambah dikurang lah gitu. Misalkan terkait misalkan produk baru atau yang ini sudah nggak diproduksi atau stoknya habis, mungkin itu mencantumkan stok juga mungkin kan kalau kalau di ini apa di toko-toko yang online yang lain kan suka ada stok ya, stoknya. Terus produk baru, terus penghapusan, mungkin penghapusan atau penambahan lah kayak gitu. Saya belum lihat ke situ. Terus apakah setiap nanti ketika ada misalkan ada buyer atau apa, misalkan kami sedang tidak online, apakah ada pemberitahuan, misalkan ada tanda atau apa gitulah tandanya, mungkin mungkin ya emang alangkah baiknya setiap hari ada pemeriksaan ya. Saya kemarin juga buka-buka toko online itu emang belum mempunyai admin, ya mudah-mudahan gitu ke depan setelah dibuatkan ini kami bisa lebih serius secara menggarap pasar online, karena emang lumayan Bu kalau dilihat-lihat gitu, karena di daerah kami juga banyak yang berjualan online ya, alhamdulillah ada gitu. Nah, mudah-mudahan Mimiti ke depan bisa memaksimalkan dengan website ini mungkin. Sementara itu dulu Bu. Baik, terima kasih dari Pak Ena ya sudah memberikan masukan tadi berdasarkan apa yang sudah dipresentasikan oleh Nathan. Ini mungkin pertama mungkin tadi masukan dari Pak Ena, mungkin untuk notifikasi kalau di handphone Bapak terhubung dengan email Pak, itu nanti akan langsung masuk notifikasi emailnya di HP. Jadi nggak harus buka emailnya dulu gitu. Tapi nanti di HP Bapak kalau misalnya biasanya kan kalau email masuk itu suka ada notifikasi ya. Nah itu bisa asal nanti emailnya connect ke HP. Ya. Email yang tadi, yang Gmail tadi. Nanti Nathan akan menginfokan akun Gmailnya supaya Bapak bisa akses apa namanya username sama passwordnya. Nanti Bapak bisa masuk. Itu nanti websitenya untuk Mimiti. Jadi nanti tinggal dicek aja HP-nya. Pasti kan Bapak selalu on kalau di HP ya. Jadi nanti bisa ada muncul seperti notifikasi WA gitu Pak. Seperti notifikasi WA, notifikasi apa namanya Facebook kalau ada yang ngetek atau ada yang apa namanya kirim pesan di WA seperti itu. Jadi nanti akan masuk email baru karena tadi kan place order. Gitu ya, itu satu. Terus kalau yang kedua, kalau masukan dari saya Nathan, bisa nggak dibikin orang itu ke place order itu baru bisa masuk ketika orang itu bayar Nathan. Jadi kalau dia nggak bayar, ordernya nggak masuk. Kayak di Shopee gitu kan, kecuali kalau dia pakai pay later. Cuman kan ini kita nggak ada opsi pay later gitu-gitu ya, jadi kita bikinnya yang tadi direct direct atau COD gitu. Tapi kalau COD mah kayaknya agak susah deh kalau misalnya nanti dikirimkan secara ini. Jadi mungkin pertama mungkin kita batasin nggak usah ada COD, cuman ibaratnya ini tuh ketika uang masuk itu baru masuk plus ordernya ke emailnya Mimitinya. Bisa nggak dibuat seperti itu gitu? Kalau menurut saya itu mungkin jauh lebih membantu. Takutnya nanti cuman pesen doang terus nggak bayar-bayar, lama kapan menunggu kepastian bayarnya kan, itu kan jadi PR lagi gitu.
Kalau nggak dibikin opsi, mungkin mau COD atau mau apa namanya langsung bayar gitu ya. Nah kalau mau langsung bayar berarti nanti notifikasi itu atau tombol submit itu baru bisa diklik kalau udah ada bukti pembayaran misalnya, semacam itulah dibuat gimana caranya supaya notifikasi itu baru masuk ketika nanti ada pembayaran itu masuk gitu. Iya. Nah, minimal ada itu dulu lah untuk nanti ke ininya. Untuk produknya Pak Ena, punten, produknya kira-kira ini sudah update atau ada update lagi Pak dari Mimitinya Pak? Ini yang kami dapat di internet sih Pak. Kalau saya lihat ada ada yang baru gitu. Mhm. Coba Nathan di scroll lagi. Nah, produknya apa aja? Itu kan ini yang muncul ketika klik pembelian cuman ini aja ya? Untuk sementara masih ke sini Bu, nanti bisa di-update untuk kedepannya langsung ke bagian sininya dulu Bu, bagian Iya, produk-produknya. kalau bisa nanti di sini, jadi nanti bisa milih itu si customernya. Jadi nggak langsung menuju ke yang produk tadi. Nah ini kalau Pak Ena nih dari yang di sini ada berapa update produk Pak? Mungkin nanti bisa diinfo ke kami Pak ya. Jadi kami sih harapannya ini kan closingnya insya Allah di besok Pak. Jadi kami closing itu di besok, artinya untuk program ini itu besok itu final. Jadi apapun nanti hasil websitenya itu sampai di hasil revisi hari ini, yang jika bisa diakomodir seoptimal mungkin revisinya gitu ya, sehingga nanti besok kami bisa menghasilkan yang minimal itu ya sesuai kebutuhan minimal dulu lah, setidaknya bisa untuk proses jual belinya itu bisa lebih terjamin dengan adanya tadi notifikasi ketika sudah bayar gitu ya, dan produknya terupdate karena ini kan fungsi utama dari website ini sebenarnya untuk jual beli kami tadinya tawarkan, karena kalau lewat Shopee sama Tokopedia mungkin ada hal-hal yang apa ya agak sulit gitu diakomodir karena ada pihak ketiga. Sementara kalau ini kan benar-benar antara Mimiti saja dan juga konsumen. Jadi lebih fleksibel dalam pengaturannya gitu. Nah, Mangga nanti mungkin bisa diinfokan ke Nathan apa saja produk terbaru. Nanti kami langsung upload di sini, Pak. Nggak apa-apa, mungkin seadanya dulu aja fotonya. Yang penting produknya ada gitu ya. Gitu. Jadi tujuan utama untuk target program yang saat ini gitu ya, minimal websitenya itu bisa digunakan untuk fungsi pembelian. Nah, artinya produknya harus update dan saya tadi mintanya kalau bisa waktu orang sudah bayar baru muncul notifikasinya gitu supaya enak. Oh ya berarti ini harus segera dikirim gitu kan Pak ya? Gitu. Ya, maksud saya kan gini Bu, kalau menambah produk baru misalkan kan ini udah diserah terimakan ke saya. Nah, saya mau mengganti, ternyata ini ada perubahan nih, ada perubahan kemasan, bisa merubah sendiri gitu. Bisa. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa. Nanti kalau bisa ada admin dari Bapak, mungkin ini kita bisa masukkan ke termin kedua, Pak. Jadi nanti kita ada program lagi setelah ini gitu ya, termin kedua. Nah, termin kedua nanti kita fokusnya ke pelatihan websitenya, Pak. Jadi nanti dari Nathan akan sambil mengupdate juga, memperbaiki fitur dan lain sebagainya di termin kedua. Mungkin nanti biasanya itu kita launching termin berikutnya itu nanti di tengah tahun ya, ya mungkin nanti sekitar bulan, karena ini nanti submitnya di bulan ini, mungkin di bulan Agustus begitu ya. Itu nanti mungkin atau antara Agustus September nanti mungkin akan ada muncul lagi skema baru. Nah, itu nanti kami bisa usulkan lagi. Tapi fokus untuk pelatihannya. Jadi nanti admin Bapak siapa gitu mungkin diusulkan sebagai admin, nanti kami akan bantu melatih gimana sih cara memasukkan, mengupdate konten dan lain sebagainya terkait websitenya gitu Bapak. Ya, Bu. Ya. Gitu. Nah, kalau mungkin yang nanti yang Bapak bisa informasikan ke Nathan, mungkin yang saat ini ada aja dulu gitu. Mungkin ini ada beberapa produk yang mungkin sudah tidak lagi ada, tapi ada produk yang belum ada di sini. Nah, itu mangga nanti diinfokan ke Nathan supaya nanti bisa minimal sudah sesuai dengan kondisi saat ini produk apa saja yang ada di sana. Gitu. Atau artinya nanti kalau ada orang yang membeli setidaknya bisa inilah apa namanya bisa sesuai dengan apa yang ada produk di sana gitu sehingga cocok pembelian dengan keadaan nanti di UKM meetingnya. Terus untuk website ini Bu, karena saya juga itu punya website ya, tapi yang berbayar per tahun. Iya. Oh ini gimana Bu? Nah, kalau yang ini Pak kita bayarkan Pak untuk setahun ke depan. Jadi kami sudah bayarkan untuk setahun ke depan. Nah, kalau misalnya tahun depan Bapak ingin memperpanjang ya berarti dari Mimiti pembayarannya. Cuman Pak, kalau nanti kita memang mau lanjut programnya nih untuk apa namanya termin berikutnya nih untuk pelatihan tadi kita bisa usulkan tahun depannya lagi pembayarannya gitu. Jadi ibaratnya kita bisa extend
gitu. Kalau extend di program depannya kita bisa extend. Ya minimal kan kalau misalnya bisa setahun, minimalnya kan ada setahun nih Pak, free gitu ya, karena sudah kami bayarkan. Kalau bisa dioptimalkan setahun itu gitu ya, itu saya rasa bagus karena nanti misalnya hasilnya dari penjualan profitnya bisa oke, kan untuk update berikutnya pasti ada gitu kan Pak ya, minimal ada setahun ini gitu. Nah, sehingga nanti kalau misalnya Bapak bisa mengoptimalkan penjualan dari website ini, saya rasa cukup atau mungkin sangat amat memadai kalau misalnya hanya untuk membayar hosting. Hostingnya ini kemarin ada di sekitar 1 juta sekian. Gitu. Jadi menurut kami itu affordable lah kalau misalnya nanti Bapak bisa mengoptimalkan penjualan lewat website. Tapi kalau enggak ya nanti tinggal di stop aja, nanti tidak jalan lagi gitu aja, nggak ada konsekuensi-konsekuensi lain gitu. Pak. Kalau terkait promo, Bu, Mhm. promo untuk orang bisa melihat website kita ini gimana nih? Nanti tinggal linknya aja Pak. Kita punya linknya namanya itu Mimiti Shop ya, Nathan ya ini ya. Iya, betul Pak. Linknya. Jadi linknya sudah benar-benar atas nama Mimiti. Jadi Mimiti Shop. Apa coba ke halaman depan Nathan. Ke nanti itu aja langsung ke tempat yang apa? Home-nya, homepage. Nah, Mimiti Shop ini Pak. Jadi www ya berarti Nathan ya atau pakai apa? Pakai ya www. www. Nah itu Www. www.mimitishop. Nanti kamu kirim aja ke Pak Ena ininya, linknya. Baik, Bu. Nah, nanti ke situ, nanti artinya kan nanti mangga Bapak bisa komunikasi ke Nathan apa saja yang perlu diupdate untuk minimalnya supaya nanti siap untuk dilakukan penjualan dari sana gitu Bapak. Ya, Bu. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan bisa direvisi besok. Jadi besok kita bisa close program dan sudah menghasilkan website yang ya setidaknya bisa berjalan dulu lah gitu. Yang penting bisa mengakomodir pembelian meskipun pembelian mungkin sederhana ya, hanya satu metode misalnya atau shippingnya mungkin di-free-kan dulu atau mungkin nanti Bapak bisa upgrade aja. Nih upgrade aja apa harga jualnya supaya nanti bisa include ongkirnya gitu loh. Ya mangga aja kebijakan dari UKM Mimiti. Artinya kami berharapnya dengan di close-nya satu termin ini dulu itu nanti minimal bisa dimanfaatkan oleh Mimiti untuk melakukan penjualan secara online sehingga bisa meningkatkan profit dan capaian apa namanya penjualannya gitu Pak. Ya. Ya. Oke. Mungkin ada lagi masukan dari Pak Ena, silakan Bapak. Kami sangat mengharapkan masukan ya supaya nanti bisa optimal untuk hasil akhir di besoknya Ya. websitemu. Ini terkait ongkir ya, Bu. Terkait ongkir kan kita juga berpengaruh pada satu volume mungkin ya, volume konsumen beli, terus kemana jauhnya juga jarak mungkin harus juga. Kalau dicantumkan di harga mungkin bakal terlalu tinggi, kan Terlalu beda-beda tinggi, lagi. iya. Mangga. Jadi Atau nanti mungkin bisa ada opsi untuk daerah kota-kota tertentu aja dulu dibatasin gitu. Terus nanti ada tulisan ongkirnya berapa sehingga bisa diakumulasikan ketika pesan dari kota ini, oh ongkirnya segini. Jadi nanti ketika konsumennya order, otomatis nanti akan apa istilahnya terjumlahkan gitu antara harga produk dengan ongkirnya. Bisa nggak Nathan dibikin gitu Nathan? Nanti dioptimasikan aja pakai simulasi pakai apa namanya? Platform-platform online misalnya kalau dari mana tempatnya teh dari Taraju misalnya ke mana ke Cirebon atau ke Bandung itu berapa gitu ya. Jadi untuk kota-kota tertentu aja dulu scoop yang atau gini nanti mungkin Nathan bisa koordinasi sama Pak Enas selama ini pembelinya banyaknya dari mana gitu yang online yang dari luar kota. Nah, nanti kita bisa optimalkan di situ dulu gitu untuk opsi ongkirnya. Jadi nggak perlu semua gitu ya supaya intinya sederhana dulu. Yang penting konsumennya itu bisa terwakili setidaknya gitu ya meskipun belum semua. Nah, dari situ bisa nanti dicantumkan ya. Saya Nathan ya. Bisa. Oke, mangga Bapak ada lagi barangkali silakan. Saya rasa sementara itu cukup dulu, Bu. Nanti mungkin Oke. Pak Nathan, kiranya saya ada usulan atau mungkin Nathan memberikan pertanyaan, mungkin nanti saya infonya ke Pak Nathan. Ya. Baik, boleh Pak. Baik.
Silakan Nathan. Terima kasih Pak Ena masukannya Bapak ya. Mudah-mudahan dari program ini nanti kita bisa lanjutkan ke program pelatihan. Jadi nanti kami akan menyelenggarakan pelatihan khusus gitu ya. Bahkan jika memungkinkan nanti kami akan datang ke sana kembali gitu. Nanti kita lihat seperti apa. Tapi yang jelas nanti akan ada pendampingan khusus yang dan detail gitu ke admin. Nanti Bapak siapa yang menjadi admin. Terus nanti kalau memungkinkan juga kita bisa berikan pelatihan mungkin platform online yang lain selain website. Seperti misal Shopee atau Tokopedia gitu. Jadi enak nanti ya. Nanti kalau mahasiswa kami mah bisa apa istilahnya mempelajari dulu, jadi nanti bisa memberikan pelatihan ke karyawan Bapak gitu, ke adminnya. Ya. Oke, silakan Ya, Nathan bisa dilanjutkan. Ya, mungkin saya menambahkan dulu ya Pak. Terima kasih atas masukannya sebelumnya dari Ibu Ilma dan Pak Ena. Kalau untuk penambahan produk ya Pak, itu nanti bisa dilakukan di bagian Wix-nya Pak. Nanti untuk akunnya juga kan saya serahkan dan link-nya juga saya serahkan. Nanti di sini bisa diedit-edit Pak untuk website-nya, untuk penambahan produk, untuk penambahan gambar, untuk pengurangan gambar, stok dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan di sini Pak. Nanti untuk mungkin demo lebih lanjutnya bisa dilakukan di tarangan selanjutnya seperti kata Bu Ilmu tadi sekaligus dengan pelatihannya. Jadi untuk fitur-fitur seperti penambahan harga dan sebagainya itu bisa diupdate Pak nantinya Pak. Kemudian kalau mungkin soal place order Pak, saya ingin bertanya juga Pak, kira-kira kalau dari Mimiti Pak, apakah sudah menyediakan seperti QR code untuk pembayaran Pak? Kalau sekiranya memang disediakan, nanti bisa saya cantumkan di bagian akhir pembayaran supaya nanti pembeli bisa mencantumkan juga bukti pembayaran. Apakah sudah ada? kalau QR udah ada QR Sudah ada ya code. Pak ya? Oh ya, Ya, mungkin saya nanti boleh kayak Pak dikirimkan melalui WA aja untuk saya cantumkan nantinya. boleh. Mungkin kalau dari presentasi dan diskusi cukup sekian, Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan ke penyerahan simbolis. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Ibu Ilmu. Baik, nah ini udah ke home ya. Sudah Bu? Ya, baik. Dengan ini kami dari Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom khususnya Prodi Magister S2 Teknik Industri dengan bangga begitu ya menyerahkan website Mimiti ini yang sudah kami coba develop ya kepada Bapak Ena Karyana selaku pemilik UKM Mimiti. Nah, besar harapan kami website ini bisa benar-benar dimanfaatkan untuk perkembangan UKM Mimiti ke depan dan bisa memberikan manfaat ya yang signifikan baik dari segi profit maupun cakupan pelanggan dan lain sebagainya dan kemudahan tentunya kemudahan penggunaan. Selain itu juga kami mengharapkan mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan karena kami tahu untuk termin pertama ini pasti masih banyak kelemahan yang masih banyak hal yang belum bisa diakomodir begitu ya di website. Sehingga terutama juga untuk proses transfer knowledge-nya atau bagaimana di websitenya bisa dipegang oleh admin yang ada di Mimiti. Sehingga nanti kami harapkan untuk skema berikutnya kami bisa melanjutkan sehingga untuk proses pelatihannya dan improvement websitenya supaya benar-benar bisa menjadi alat untuk mempermudah transaksi jual beli sekaligus menaikkan transaksi jual beli gitu antara pelanggan dengan Mimiti gitu. Oke, bisa di capture ya Nathan ya. Mangga dari Pak Ena ada yang mau disampaikan, silakan Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Memang sekarang mungkin karena mau tidak mau mungkin sekarang era digital, era tidak ada batas antar daerah, kan terus lihat orang juga lalu lintas penjualan itu memang secara online tidak dipungkiri itu memang marketnya cukup besar. Ya mudah-mudahan dengan penyerahan website ini dari Telkom saya bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dengan rekan-rekan di Mimiti. Terima kasih besar-besarnya. Baik, terima kasih kembali Bapak. Oke, di capture. Terima kasih Pak Ena. Sudah untuk mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan nanti untuk kedepannya untuk bagian gambar nanti bisa di-improve Pak untuk
notifikasi pembayaran nanti bisa juga didapatkan dari Pak Ena. Untuk emailnya nanti juga akan saya bantu serahkan ke Pak Ena ya. Kemudian untuk flash ordernya nanti bisa dibantu oleh Pak Ena mungkin melalui QR supaya nanti saya bisa tambahkan fitur untuk konfirmasi pembayaran supaya nanti ketika pelanggan melakukan flash order, Bapak sudah mendapatkan bukti pembayarannya. Kemudian untuk produknya nanti juga bisa diupdate Pak. Nanti saya akan coba untuk update dulu untuk sementara. Untuk jumlah produknya nanti Bapak bisa kontak ke saya, mungkin ada berapa produk dan harganya ada apa saja. Kemudian untuk link meetingnya juga nanti akan saya serahkan ke Bapak ya secara resmi. Kemudian untuk gratis ongkir nanti bisa saya koordinasikan juga kembali dengan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin untuk acara hari ini kami cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya untuk Bu Wilma dan Pak Ena Karyana. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya Nathan Rafael Suharin selaku presenter pada hari ini mengucapkan mohon maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk waktu yang telah disediakan oleh Ibu dan Bapak. Akhir kata saya tutup acara ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang.